Tak layakkah uang itu diserahkan ke tanganku? So, ada malah lempar begitu saja duit mah. Dia kutip 1.000 rupiah pun kadang-kadang mereka kutip. Kalau nanti saya tunjukkan, atau nanti bulan Muharram datang ke Bogor. Datang ke Bogor 6, 7, 8, 9, 10 4 hari program tahunan kita di Bogor. Apa tuh? Pikir hotel, sholat dan tempat bintang 1000 bintang, tinggal 5 bintang saja. Nampak bintang-bintang di langit semua. Air ada, kita ada telaga, punya air tidak berlapis. Alhamdulillah, makan, minum, sholat, datang dia pada masa di jalan. Tengah jalan ada pengamen, kadang-kadang yang bunyi yang cincung bang. Jadi dia sambil menyanyi. Dia kadang-kadang berkasidah. Jadi kalau dia nampak kita pakai kolke macam ini, dia kasidah. Kalau dia nampak kita pakai tie, dia bernyanyi. Nah, tergantung. Mungkin kalau seperti orang yang pakai songkok, Allah hidup ini bagai lampu dinding. Atau juga lagu-lagu yang seumpamanya, hidup itu, cinta itu hidup itu adalah anugerah dari Allah. Ya, tujuannya bukan nak nyanyiin kita, bukan nak menyanyikan kita. Tujuannya nak minta 5-6 kupang duit ya. Bagi sekupang duit, insya Allah dia mau. Bagi 1.000, terima kasih banyak. Jadi oleh sebagian kadang-kadang kena aku pangkat. Di sini ada beberapa pinggan. Aku brigadier jenderal, mayor jenderal. Akhirnya duit yang walaupun banyak, tapi menyerahkannya secara tidak sopan, orang akan tergoda sebelah sana. Nah, siapa tahu orang yang meminta dan yang mengemis tadi itu ternyata dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kita akan hormat dan juga akan takdim kepada sesiapa saja di kalangan para wali-wali Allah. Fala'allahu dzalikan wali. Terakhir, sabar besok Jumat di Bali baca salawat banyak-banyak. Siapa tahu salawat kita pada masa Bali nanti itu yang akan menyelamatkan kita dan membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Aqallu darajatil adabi ma'a ahlillah, martabat yang paling di bawah, peradaban yang paling rendah, peradabanmu yang paling rendah dengan para kekasih-kekasih Allah, peradabanmu yang paling di bawah bersama para kekasih-kekasih Allah, taslim, pasrah atas apa yang mereka katakan. Bahasa tahayus kita tidak paham, bahasa yang Allah kita tidak paham, bahasa tayul masafat kita tidak paham. Tay, jarak yang jauh jadi dekat, itu cuma boleh dengan mereka. Jelas kita tidak paham. Ikut aja mata ketimbang Siti, nak pergi Mekah? Nah, umrah sekali dengan aku? Mau? Oke, tapi jangan cerita ya. Jangan cerita dengan siapa-siapa kecuali selepas aku mati. Iya Tuan Guru, yang penting Tuan Guru bergerak untuk bawa aku. Kata Imam Suyuti, pegang belakangku, pegang, jalan, pejamkan matamu, jalan. Dalam 27 hatwa, 27 langkah saja, buka mata sudah dibuka kedua-duanya. Itu kita tidak paham bahasa semacam itu. Nah paham, kita pergi ke Mekah, iblis ikut ke Mekah. Macam mana iblis boleh sampai ke Mekah? Dia naik Maskah, Garuda ada, naik SQ Saudi ada, tak tahu dapat visa dari mana. Macam mana dia juga boleh mengganggu kita pada waktu kita dibuka. Kita pun heran pada waktu kita dibuka. Ya Allah, terganggu kita dengan setan kita pun tertanya-tanya, setan yang datang ke Mekah pakai apa sebenarnya? Loh, kenapa kamu datang kemari? Nah, kalau setan saja boleh berpindah-pindah daripada tempat ke tempat, jin ifrit, bukan jin tuh, jin ifrit. Jin itu kereta, jin ifrit lebih canggih teknologinya. Kata jin ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan pindahkan istana Balkis sebelum kamu berdiri daripada tempat dudukmu. Ini cerita di mana? Di Syam. Jarak antara Syam dengan Yaman perjalanan tidak kurang daripada 4 sampai pada 5 jam pesawat. Kira-kira adalah 4.000 km. Sebelum kamu berdiri, kita kepada Nabi Allah Sulaiman, istana Balkis sudah ada di hadapan.
itu kecanggihan dan kekuatan teknologi seperti apa sampai dengan jin Ifrit mempunyai kemampuan seperti itu. Siapa jin Ifrit kalau dibandingkan dengan kekasih Allah Jalla wa'ala? Tak paham dengan bahasa Thai, dengan bahasa sesaat waktu. Ada cerita bang, suatu ketika ini kalau tanya sama Salafi Wahabi ya dibantai habis-habisan kita, masuk dalam WhatsApp dikatakan kumpulan ahli dolalah lagi, Tarikah Al-Banjariyah namanya. Ini macam mana saya juga tidak paham, tapi itu pernah berlaku. Jadi supaya kita mudah memahaminya, kira-kira bagaimana orang-orang yang malam tidak tidur, siang juga sepanjang hari berjaga. Seperti Sayyidina Umar, malam tidak pernah tidur, siang tidak pernah berjaga, tidak pernah rehat, siang untuk rakyat, malam untuk Allah, untuk ibadah. Kalau saya tidur di siang hari, rakyatku akan pecah kacil. Kalau tidur di waktu malam, hidupku akan menjadi binasa. Bagaimana mereka boleh bertahan sampai sekian tahun dalam keadaan seperti itu? Imam Syafi'i khatam Quran tiap malam. Coba kalau kita baca Quran sampai khatam tiap malam, mata kita ini terbulalah bang. Mesti kata kita yang tahajud 4 rakaat, 8 rakaat itu buat sambil mengantuk. Tarawihnya 10 kali salam, 4 kali salam, dan bercabut dan separuh masjid. Rakaat-rakaat awal waladhdallin, amin. Rakaat berikutnya waladhdallin, amin. 3 orang dia lagi. Itu macam mana? Yang kita tanyakan, bagaimana sampai ada di antara daripada mereka yang tidak pernah masbuk selama 55 tahun. Kita dalam 5 waktu pun masbuk 2 kali. Subuh tak turun. Ini bukan sebulan, 55 tahun. Imam Abu Hanifah selama 40 tahun tidak pernah makan siang. Saya di Malaysia seminggu makan 7 hari. Jadi selama 40 tahun, kecuali hari-hari yang terlarang, dia puasa melulu, puasa. Macam mana mereka boleh seperti itu? Ini tentang ibadah. Sebaliknya tentang karamat yang Allah anugerahkan tadi itu, Masya Allah tabarakallah, betul-betul sakit. Tadi minum banyak, lepas tengah hari minum, pasar minum, program berlangsung sampai pukul 11. 2 menit lagi. Nak kencing. Kata tu guru samping, masuk mimpi dalam jubah. Tahu guru begini, ini di sini yang kesakitan tadi, orang ramai, nak keluar lagu mana? Tandas jauh seperti besar. Tu guru ambil jubah. Orang tadi tu begitu masuk ke dalam jubah, terlampak jalan terbantang lebar. Depan ada tandas, terus masuk ke tandas. Patah balik. Alhamdulillah, rasa tadi itu udah hilang. Pada tak mana-mana. Mimpi. Kalau mimpi terkencing di masjid. Pernah tak termimpi pada waktu itu? Rasa-rasa seperti kita pakai kecil di tandas. Sehingga kita kencing. Sebelum habis terjaga. Ya Allah, malunya dengan istri. Terkencing di kelabu. Maka pura-pura seperti nak mandi ke apakah, padahal nak sembunyikan benda tadi itu. Cara yang paling nyaman, balik hilangnya. Tak ketahuan dia terkencing di situ. Itu benar-benar kita tidak paham. Jadi maksud perkataan tadi itu, kita berhenti sampai di sini. Maksud perkataan tadi itu, kalau seandainya ahli politik berbicara tentang politik, atau orang yang pakar spesialis dalam bidang kamera, pakar spesialis dalam bidang handphone, pasrah saja dengan apa yang mereka perbuatkan. Sebab itu bukan dunia kita. Macam tujuh kita dengan para aulia. Kadang-kadang ada bahasa rumusan, bahasa mereka yang mereka gunakan. Jadi martabat yang dengan kita patut untuk beradab dengan mereka, akal yang paling di bawah, beradaban kita dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, itu adalah tafwid dan taslim. Kita serahkan
anak terus saja tidak mengerti tentang apa yang diceritakan tadi itu, tapi yang secara pasti anak yakin dengan yang diceritakan itu sebagai satu anugerah dan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Wabillahi taufiq. Nah, nanti kita terulang lagi dua kata-kata saja terakhir, wa'ala, dan yang paling tinggi al-qalbu, meyakini dan memastikan itu adalah betul, wa ma ada dari kahirmanun, dan yang selain daripada itu kita akan terharamkan dari kebaikan mereka. Jadi kata Habib Mahdi, perumpamaan orang-orang yang menanti setengah menit saja sabar, yang menyesatkan para aulia, ahli bait, para ulama yang istiqomah, yang kita kenali keilmuan mereka dan keistiqomahan dan juga ibadah mereka. Perumpamaan orang-orang yang menyalahkan mereka itu seperti perumpamaan seseorang yang nak menyekat rakyat daripada, seperti dengan seseorang yang menyekat sinar matahari daripada tatapan pandangan mata orang ramai. Jadi dia tutup matahari dengan telapak tangannya macam itu. Jadi kira-kira seketika dia katakan Habib Umar sesat, ya, Habib Ali Jufri sesat, Al-Pak ini urutan yang nomor 3 sesat juga, tapi sedikit sesatnya. Makanya itu disenaraikan pada garis yang ketiga. Jadi seketika mereka tutup matahari macam itu, apakah kira-kira dengan menyesatkan orang-orang tadi itu berarti akan tersekat pancaran sinar nur dan dakwah kepada orang ramai? Tidak. Justru dia menghalang cahaya tadi itu untuk datang kepada diri pribadi dia sendiri. Satu, terhalang cahaya kepada dirinya. Yang kedua, dia tidak akan mendapatkan barakatus shalihin, keberkatan para aulia, para ulama, dan juga dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu detik dikatakan oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, sesaat aku tengok muka Abdullah bin Mas'ud itu lebih besar kesannya daripada aku menghidupkan 1000 malam. Lepas aku tengok wajah belakang itu, semangat ibadah, boleh bangun subuh, boleh bangun tahajud, boleh berzikir, tidak dengan seumpama mengantuk, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Melihat muka-muka orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, itu akan memberikan satu kekuatan, satu keberkatan, dan itu tidak akan dapat kita rasakan kecuali kalau pada saat ketika dengan kita benar mengalaminya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bersalawat, berzikir sambil menuju tempat tujuan masing-masing. Allah